Kenapa? Tanggung jawab Anda kepada orang lain itu tanggung jawab yang dangkal. Namun membunuhnya adalah dosa besar. Sebenarnya tanggung jawab terhadap anak adalah tanggung jawab yang sangat besar. Ternyata dibunuh. Auzubillah jamaah sekalian. Jadi Anda jangan berpikir pembunuhan ini kayaknya jauh dari saya. Oh jangan. Anda jangan merasa aman. Anda yang lembut, Anda yang santun, Anda yang luar biasa dalam ketaatan. Namun jangan sampai Anda merasa aman. Rasa-rasanya saya jauh dari pembunuhan ini. Begitu Anda merasa jauh, maka dia akan menjadi dekat. Kenapa? Kalau orang-orang yang merasa jauh ini, mereka tidak banyak berdoa kepada Allah, dan di titik itulah dosa itu menjadi dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin hari ini insyaallah memasuki pembahasan pada hukum dosa yang ke-15 atau hukum taubat yang ke-15, yaitu mengenai dosa besar dan dosa kecil. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, berdasarkan dalil dan ijma' kaum salaf, bahwa dosa terdiri dari kabair alias dosa besar dan shaghair atau dosa kecil. Jadi pembagian dosa ada yang besar, ada yang kecil. Ini merupakan ijma' di kalangan ulama. Bahkan di sini beliau mengatakan ijma' kaum salaf. Karena ijma' setelah masa salaf berlalu, itu ijma' yang dikhilafiahkan sah atau tidak. Misalnya ulama-ulama ijma' pada tahun 2024 sah atau tidak, itu sudah khilafiyah. Karena tidak mungkin mengumpulkan semua ahli ilmu seluruh dunia. Nah, tetapi ijma' di kalangan salaf adalah ijma' yang sangat mungkin. Dan kita sudah sampaikan definisi salaf ataupun generasi pendahulu, ada 3 generasi. Generasi sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in. Generasi sahabat dinamakan generasi sahabat karena mayoritas sahabat hidup di generasi itu. Dan itu hanya sampai di zaman
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Artinya sepeninggal Ali, jadi Ali bin Abi Thalib ini khilafah nubuah terakhir. 30 tahun setelah Nabi ini dia makan khilafah nubuah. Dan itu sampai Ali radhiyallahu anhu. Nah, sepeninggal Ali, kalaupun ada sahabat, itu sudah tidak mayoritas lagi. Hanya tinggal beberapa orang lagi. Sehingga tidak bisa lagi dinamakan ini generasi sahabat. Karena jumlah mereka hanya sedikit. Maka masuklah generasi tabi'in. Dan generasi tabi'in ini berlangsung sampai di zaman Abdullah bin Zubair, gubernur Mekah radhiyallahu anhu. Saat beliau meninggal dunia, berakhir masa tabi'in. Karena mayoritas tabi'in itu hanya ada sampai di zaman beliau. Beliau meninggal dunia, masih ada tabi'in, tetapi dengan jumlah yang sedikit. Kalau jumlah mereka sedikit, maka tidak bisa lagi zaman dinamakan zaman tabi'in. Dengan demikian masuklah generasi ketiga, yaitu tabi'in. Dan zaman tabi'in ini berlangsung sampai berakhirnya khalifah terakhir Bani Umayyah. Beliau adalah Muhammad bin Marwan bin Muhammad, kisaran tahun 132 Hijriah. Artinya Imam Syafi'i kelahiran tahun 150, beliau udah nggak masuk lagi dalam, beliau tidak masuk lagi dalam generasi salaf. Apalagi Imam Ahmad yang lahir tahun 180. Apalagi Imam Abu Hasan al-Asy'ari yang lahir tahun 260. Tapi kalau Imam kalau Imam Malik, begitupun Imam Abu Hanifah, keduanya resmi masuk dalam generasi salaf. Baik, karena Imam Malik rahimahullah beliau kelahiran tahun 80. Kalau nggak salah. Baiklah, jadi ijma' yang betul-betul resmi, ijma' disepakati adalah generasi kaum salaf. Bahkan ada yang lebih sempit lagi. Ijma' yang benar-benar sah hanya ijma'nya para sahabat. Nah, tapi untuk ijma' yang datang belakangan, apalagi di akhir zaman ini status ijma'nya sudah lemah. Baik. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, istilah dosa besar atau kabair, atau istilah dosa kecil, pembagian dosa dengan dua kategori ini ijma' kaum salaf. Kalau ini ijma' kaum salaf, berarti ini ijma' yang kuat. Nah, ijma' tersebut mengacu kepada ayat 31 dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau di buku halaman 451 ya. 451. Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Apabila kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu yang kecil. Yang kecil maksudnya. Dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia. Jadi kita analisa ayat ini. Pertama, Allah berfirman, apabila kamu menjauhi. Antara menjauhi dan meninggalkan dua bahasa yang berbeda. Kalau namanya menjauhi, berarti mendekati pun tidak. Kalau yang namakan meninggalkan, berarti mungkin Anda sudah sangat dekat lalu ditinggalkan. Nah, nanti dalam Madarijus Salikin akan ada pembahasan tentang babu ta'zimi hurumatillah.
bab bagaimana mengagungkan hukum-hukum Allah. Ada 3 level. Salah satunya adalah mengagungkan perintah Allah, mengagungkan larangan Allah dengan cara jangan sama sekali mendekati. Jangan sama sekali mendekati. Jadi kalau mendekati walaupun ditinggalkan, itu ta'zim yang sudah rendah itu. Nah, ta'zim yang sangat maksimal untuk larangan-larangan Allah, bahwa mendekati pun Anda tidak mau. Zina misalnya, zina ini ada pengantar 1, pengantar 2, pengantar 3. Jadi menjauhi zina artinya bahwa Anda tidak mau mendekati semua pengantar-pengantar zina, termasuk pandangan-pandangan yang haram, termasuk bicara-bicara yang haram. Jemaah sekalian, ada satu ketertipuan manusia terhadap pikirannya sendiri. Dalam pembicaraan dengan lawan jenis ini, kita kadang-kadang merasa mengucapkan yang baik, atau mungkin bersifat dakwah. Tapi ingat, Allah nggak pernah menilai ucapan Anda sebaik apapun itu. Tapi yang Allah nilai adalah hati Anda saat berucap. Jadi walau misalnya lawan jenis ini Anda dakwah gitu, ini jam 3, bangunlah sholat malam. Ya kan? Anda bangunkan lawan jenis, ini jam 3 saatnya sholat tahajud, bangunlah. Itu bagus sekali bukan? Tapi nilai ucapan ini bagi Allah bukan dalam ucapannya, tetapi dalam hati. Nah, makanya ini pelajaran buat kita semua ketika Nabi kita bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Nilai kalian bagi Allah bukan penampakan kalian, penampakan ucapan, penampakan perbuatan. Itu bukan nilai kalian sama sekali. Kata Nabi, nilai kalian bagi Allah adalah isi hati kalian itu. Lidah ini kan sangat mudah berbelak-belok untuk jadi munafik. Makanya nasihat-nasihat yang bagus nggak ada nilainya kalau hati Anda kotor. Nah, baik, jemaah sekalian yang saya hormati, zina adalah dosa besar. Jangan mendekati. Semua pengantar-pengantar zina jauhi. Jadi kembali kepada ayat, jika kamu menjauhi, kategori kata menjauhi ini menunjukkan ta'zim, menunjukkan pengagungan terhadap larangan Allah. Karena Anda tidak sekedar meninggalkan, tapi lebih dari itu Anda menjauhi. Jadi kalau didekati dan didekati, itu sudah tidak takzim lagi terhadap perintah Allah, kecuali takzim yang sangat rendah. Allah berfirman, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang kepada kalian, ini satu, maka Allah memberikan kalian 2 hal. Yang pertama, nukaffir ankum sayyiatikum. Kami akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kecil. Nomor 2, wadudkhilkum mudkhalan karima. Kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia. Nah, dari ayat inilah kita ambil satu pelajaran. Ciri-ciri ahlul jannah adalah kesungguhan menjauhi dosa besar. Jadi bukan meninggalkan, menjauhi. Kesungguhan menjauhi dosa besar adalah ciri-ciri ahlul jannah. Nomor 2, kesungguhan menjauhi dosa besar adalah ciri ahlul maghfirah. Ciri orang-orang yang akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau Anda menjauhi dosa besar, maka dosa-dosa kecil Anda akan dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi oleh sebab itu, hendaklah setiap kita berjuang penuh kesungguhan dan keseriusan
untuk betul-betul menjauhi, jangan mendekati apa yang bernama dosa besar. Tantangan berat Anda dengan dosa besar ini satu. Apa itu? Kadang-kadang karena pengistilahan. Jadi dosa besar yang istilahnya sudah dirubah, sehingga dosa besarnya hilang. Bahkan lebih dari itu, Anda akan merasakannya sebuah kebaikan. Ini sangat berbahaya. Satu dosa justru dosa besar, tapi serasa kebaikan dan kebenaran. Sebelum saya berikan contoh, Adam alaihi salam tertipu oleh bujuk rayu dan godaan setan, antara lain disebabkan karena pengubahan istilah. Dalam surat Thaha, iblis berkata kepada Adam, seperti dikisahkan oleh Allah, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu buah keabadian? Itu kalau bahasa Al-Qur'annya kan buah itu buah maksiat, itu buah terlarang. Tapi datanglah si iblis ini mengubah istilah. Beliau mengatakan ini buah keabadian. Ditambah lagi iblis bersumpah. Ditambah lagi nomor 3, iblis pura-pura memberi nasihat. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa sambil mengatakan, saya hanya memberikan nasihat. Jadi makanlah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Adam alaihi salam terjebak bukan karena ingin terhadap buah itu, tapi karena Adam berpikir, mana mungkin ada orang yang bawa-bawa nama Allah dalam sumpah untuk sesuatu yang salah. Jadi kalau mau makan pohon terlarang ini satu kesalahan, nggak mungkin iblis membawa-bawa nama Allah dalam bentuk sumpah. Jadi ketergelinciran iblis saat itu adalah sumpah ini. Nomor 2 adalah karena iblis mengatakan, saya hanya memberikan nasihat. Dan nomor 3 adalah karena iblis mengatakan ini pohon keabadian. Nah, jadi sampai hari kiamat tentara-tentara iblis selalu menggunakan ilmu yang sama, yaitu mengubah nama dosa menjadi nama yang bukan nama dosa, sehingga dosa itu menjadi seolah-olah kebenaran. Riba diistilahkan dengan bunga. Judi kalau dulu diistilahkan dengan porkas, kalau Anda masih ingat itu. Maka oleh sebab itu, jangan tertipu dengan istilah, jangan tertipu dengan nama, pelajari hakikat. Hari ini tidak ada riba yang namanya riba, tapi itu dibuat istilah-istilah lain. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, ayat berikutnya ini masih tentang dalil yang mendukung adanya klasifikasi pembagian dosa besar dan kecil. Ayat 32 dalam surat An-Najm, Allah berfirman, alladzina yajtanib, ini tentang orang-orang yang bertakwa. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish illa al-lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Mereka orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil atau lamam. Sungguh Rabbmu maha luas ampunannya. Nah, jadi dalam ayat ini Allah sebutkan 2 jenis dosa. Pertama kabair, yang kedua adalah lamam. Lamam ini istilah lain dosa kecil. Yang menarik dipertanyakan dalam ayat, Allah menyebutkan yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahish. Orang-orang bertakwa, orang-orang ahlul jannah, mereka menjauhi dosa besar dan perbuatan keji.
Apa perbedaan dosa besar dan perbuatan keji? Setiap perbuatan keji adalah dosa besar, tapi tidak setiap dosa besar itu perbuatan keji. Bedanya adalah dosa besar, dosa yang dinampakkan, diperlihatkan. Nah, adapun fawahish, kekejian, adalah dosa-dosa yang disembunyikan. Artinya mana yang lebih buruk jamaah sekalian? Dosa besar yang kabair dinampakkan atau dosa besar yang disembunyikan? Mana yang lebih buruk? Saya ambil contoh misalnya. Ghibah itu dosa besar, tapi itu tidak disembunyikan. Zina itu dosa besar dan itu disembunyikan. Tak ada orang yang melakukan zina di pinggir jalan. Melakukannya selalu bersembunyi di hotel, di manalah tempat bersembunyi. Sama-sama dosa besar. Yang satu dosa besar yang dinampakkan, nomor dua adalah dosa besar yang disembunyikan. Dari dua besar ini mana yang lebih buruk? Dosa besar yang dinampakkan, ini berarti Anda sedang memberikan pesan kepada orang lain, jangan takut ya, saya sudah mendahului. Kalau tadi kamu nggak berani, kalau tadi kamu takut nih, saya sudah berikan kamu jalan keberanian. Jadi dosa besar yang dinampakkan akan menjadi inspirasi bagi orang-orang yang sudah berniat bahwa saya akan melakukan yang sama. Banyak orang-orang yang merencanakan dosa ini tidak punya keberanian. Tapi begitu ada yang berani terang-terangan dengan dosa, maka orang yang tadinya udah berniat akan menemukan keberanian itu. Dari aspek ini maka dosa besar yang dinampakkan lebih buruk. Tetapi dosa besar yang disembunyikan bukan berarti lebih ringan juga. Karena faktanya dosa besar ini tidak bisa dilakukan secara terang-terangan, hanya dilakukan sembunyi-sembunyi. Ini menunjukkan bahwa ini sangat buruk sekali. Anda nggak bisa melakukannya terbuka, tapi harus bersembunyi. Awasi ada CCTV nggak, kemudian kamar tersembunyi sekali, karena secara fitrah ini nggak mungkin dinampakkan sama sekali. Jadi ada dua besar kabair, ada fawahish. Dua-duanya dosa besar. Dosa besar yang sekedar fawahish, ada kabair, adalah dosa-dosa besar yang dinampakkan secara terbuka. Nah, adapun dosa besar fawahish adalah dosa besar yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, dalam ayat ini Allah menyebutkan orang-orang bertakwa itu menjauhi dosa besar dalam bentuk kabair, mereka pun menjauhkan dosa besar dalam bentuk fawahish. Tapi orang-orang bertakwa itu tetap jatuh kepada dosa lama, yaitu dosa-dosa kecil. Nah, jadi kalau soal dosa kecil, ternyata dosa kecil ini cirinya orang-orang bertakwa kalau dosanya hanya sekedar dosa kecil. Ibnu Qayyim berkata, mayoritas ulama menyebutkan bahwa maksud ayat tersebut adalah orang-orang yang baik menjauhi dosa-dosa besar, namun mereka tetap jatuh pada dosa kecil. Maka ayat ini salah satu dalil tentang adanya jenis dosa besar dan kecil. Adapun ucapan Imam Abu Ishaq al-Isfirayini, beliau mengatakan semua dosa adalah kabair. Ini kata Imam Abu Ishaq. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Yang ada semuanya dosa besar. Nah, ini ucapan Imam Abu Ishaq ini keliru atau benar? Keliru karena bertentangan dengan ijma' tadi. Ingat, Anda tidak bisa menyalahkan ucapan Abu Ishaq dengan ucapan Ibnu Qayyim. Karena ini ucapan, ini ijtihad. Satu ucapan hanya bisa dibatalkan dengan yang lebih kuat. Maka ucapan Imam Abu Ishaq ini kita persalahkan dengan adanya ijma' tadi. Ijma' kaum salaf
bahwa dosa memiliki dua tingkatan, besar dan kecil. Lalu datang Imam Abu Ishaq mengingkari adanya dosa kecil. Beliau mengatakan semua dosa adalah kabair. Nah, perhatikan bagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bagaimana beliau memahami ucapan Abu Ishaq ini sehingga yang tadinya salah menjadi tidak salah. Ini yang dinamakan dengan at-tafsir ila ahsani mahmal. Ini yang hilang belakangan ini. Anda kalau ikuti di media-media sosial, ya tentu yang berbicara ini bukan orang-orang berilmu, orang-orang yang pura-pura berilmu saja. Apa yang Anda lihat jemaah sekalian, mencari keuntungan dalam kesalahan seseorang. Begitu seseorang salah, dia ambil dua keuntungan. Menurut dia, pertama, kesalahan ini tangga saya untuk menaikkan diri, dan cara tertepat untuk menjatuhkan orang lain. Maka dibesar-besarkan salah tersebut. Ini tidak ditemukan di generasi ataupun dalam jiwa seorang ulama. Jemaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan orang-orang yang berjiwa bersih apabila melihat kesalahan orang lain, hatinya gelisah, seolah-olah yang salah itu adalah dia sendiri. Itulah orang yang berjiwa bersih. Kalau sekarang begitu ada orang yang bersalah, justru kita gembira. Kegembiraan kita atas kesalahan orang lain ini sekaligus ini sekaligus peringatan. Kalau salah orang lain telah jadi kegembiraan bagi Anda, ini adalah kemunafikan. Tunggulah, kesalahan yang lebih besar akan terjadi dari Anda. Ini yang dinamakan dengan syamata, bergembira dengan musibah orang lain. Salah satu musibah orang lain adalah kesalahan. Nah, dalam hadis ini dhaif, namun maknanya sahih. Kata Nabi sallam, man syamata bi akhihi, siapa yang bergembira dengan musibah saudaranya, lam yamut hatta usiba bih, dia tidak akan mati sampai kesalahan musibah temannya terjadi terhadap dirinya sendiri. Jadi jangan terlalu mudah, atau jangan sampai Anda gembira dengan kesalahan orang lain, karena tunggulah 2-3 hari lagi kesalahan yang sama atau lebih fatal akan terjadi terhadap diri Anda sendiri. Nah, maka Imam Ibnu Qayyim, saya ulangi, beliau mengatakan di antara ciri-ciri hati yang bersih, bahwa Anda melihat orang lain yang salah dengan rasa gelisah, dengan rasa sedih, seolah-olah Anda sendiri yang melakukannya. Nah, adapun gembira dengan kesalahan orang lain, merasa dapat untung dengan kesalahan orang lain, ini ciri-ciri orang munafik. Dan dalam Madarijus Salikin, tak lama lagi kita akan memasuki pembahasan tentang orang-orang munafik. Pembahasan yang panjang lebar. Karena selesai pembahasan dosa besar, dosa kecil, Imam Ibnu Qayyim akan berbicara apa saja dosa besar dalam Islam. Karena dosa dalam agama kita ada 12. Salah satunya adalah kafir, nomor 2 adalah munafik, nomor 3 adalah fasik, dan selanjutnya. Ada 12 dosa-dosa dalam Al-Quran. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, maksudnya Imam Abu Ishaq mengatakan semua dosa adalah kabair. Maksudnya, kata Ibnu Qayyim, besar atau kabair dalam hubungannya dengan Allah. Coba lihat bagaimana kesalahan Abu Ishaq ini akhirnya benar. Imam Abu Ishaq mengatakan semua dosa adalah dosa besar. Salah itu. Tapi bagaimana kesalahan ini direkayasa Imam Ibnu Qayyim sehingga menjadi kebenaran? Beliau mengatakan, maksud Imam Abu Ishaq, semua dosa adalah dosa besar hubungannya dengan Allah. Kalau dihubungkan dengan Allah, mana ada dosa kecil?
Karena dosa kecil dihubungkan dengan yang maha besar, tentu itu besar. Dosa kecil dihubungkan dengan yang maha baik, tentu itu sangat besar. Jadi dalam dunia nyata, kesalahan kita kepada orang sangat berpengaruh ini dengan siapa. Kesalahan kepada orang tua itu kesalahan yang besar. Kesalahan yang sama kepada anak itu kecil, padahal kesalahannya sama. Anda bentak anak misalnya, itu biasa. Tapi Anda bentak orang tua, itu hancurlah langit dan bumi. Kesalahan yang sama menjadi besar dan kecil sesuai dengan hubungannya. Nah, oleh sebab itu dosa kecil ini kalau hubungannya dengan Allah maka dia tentu saja besar. Karena berhubungan dengan yang besar, berhubungan dengan yang maha baik, berhubungan dengan yang memiliki surga. Dosa kecil ini adalah dosa yang sangat besar kalau dihubungkan dengan yang maha baik. Baik, berikutnya Imam Ibnu Qayyim mengatakan ulama-ulama berbeda pendapat tentang pengertian lamam atau dosa kecil serta tentang jumlah kabair atau dosa-dosa besar. Jadi secara umum semua ulama sepakat ada dosa besar, ada dosa kecil. Tapi apa dosa kecil dan berapa jumlah dosa besar? Dua hal ini adalah diskusi di kalangan ulama. Jadi walaupun Imam Az-Zahabi rahimahullah beliau menulis dosa besar ada sebanyak 70 misalnya, itu bukan sesuatu yang final dari segi angka. 70 itu bukan final. Bisa lebih, bisa kurang. Karena soal berapa adalah soal ijtihad. Baik. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kemudian mengajak kita untuk diskusi tentang lamam, dosa kecil. Apa definisi dosa kecil ini? Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Mujahid, dan Al-Hasan. Perhatikan bagaimana beliau mengurutkan berdasarkan sahabat, lalu kemudian masuk kepada tabi'in. Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Imam Mujahid, begitu juga Imam Al-Hasanul Basri, mereka mengatakan lamam adalah melakukan dosa satu kali kemudian menghentikannya. Itulah pengertian lamam pada ayat yang ke-32 surat An-Najm. Jadi orang-orang yang bertakwa, mereka menjauhi dosa besar dan menjauhi perbuatan keji, namun mereka jatuh kepada lamam. Apa yang dimaksud dengan lamam? Mereka jatuh kepada dosa tapi satu kali saja, tidak diulang dua kali, apalagi tiga kali. Jadi kalau Anda jatuh kepada satu dosa satu kali dan tidak diulang, ini namanya lamam. Dan dosa seperti ini adalah dosanya ahlul jannah, dosanya para penghuni surga. Imam Al-Kalabi rahimahullah beliau berkata, lamam ada dua. Pertama adalah dosa yang tidak ditegaskan sanksinya di dunia dan di akhirat. Jadi ada dosa tapi sanksinya tidak definitif di dunia dan di akhirat. Ambil contoh misalnya yang tadi, muqaddimah zina itu, pengantar-pengantar zina, pandangan haram, obrolan-obrolan haram, bahkan Anda memegang tangan atau bahkan sampai mencium. Ini semuanya muqaddimah zina, hukumnya haram. Tapi apa sanksinya di dunia? Enggak ada. Apa sanksinya di akhirat? Tidak ditegaskan. Jadi semua dosa-dosa yang sanksinya di dunia tidak ditegaskan, di akhirat pun tidak ditegaskan, ini masuk kategori lamam, yaitu dosa besar. Kata siapa? Kata Imam Al-Kalabi. Nomor dua, beliau mengatakan inilah jenis dosa yang diampuni dengan salat dan kebaikan-kebaikan yang lain. Beliau mengatakan atau lamam itu adalah dosa besar yang telah ditinggalkan. Anda pernah melakukan satu dosa besar, tapi itu sudah 10 tahun lalu, dan sampai sekarang udah nggak terulang lagi. Nah, beliau mengatakan
dosa besar yang udah betul-betul ditinggalkan itu pun masuk kategori lamam. Nah, kalau kita ikuti penafsiran Imam Al-Kalabi, berarti ahlul jannah itu adalah orang-orang yang melakukan dosa kecil dan melakukan dosa besar tapi ditinggalkan dan tidak diulangi lagi. Karena menurut beliau lamam itu ada dua pengertian tersebut. Ibnu Qayyim berkata, mayoritas ulama seperti Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, dan pendapat terkuat dari Ibnu Abbas, begitu juga Imam Asy-Sya'bi, begitu juga dengan Masruq. Ini semua tabi'in, ya. Dan yang lain bahwa lamam adalah dosa kecil. Jadi penafsiran Imam Al-Kalabi bahwa dosa besar kalau sudah ditinggalkan itu masuk lamam, jawabannya itu keliru. Karena mayoritas ulama-ulama, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah dan lain-lain, mayoritas ulama-ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lamam cuma satu jenis dosa, yaitu dosa-dosa kecil saja. Riwayat lain dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa bagian dari lamam melakukan dosa besar kemudian menghentikannya. Ini riwayat lain, bukan riwayat yang masyhur. Kata Imam Ibnu Qayyim, kenapa Ibnu Abbas memasukkan dosa besar yang telah ditinggalkan kategori lamam? Kenapa? Beliau mengatakan ini termasuk kecerdasan keduanya, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Karena Allah pasti memaafkan dosa seorang hamba untuk yang pertama atau yang kedua kalinya, dan kebinasaan hanya apabila dosa besar tersebut menjadi kebiasaan. Nah, jadi di sini Imam Ibnu Qayyim pada akhirnya mendukung pendapat Imam Al-Kalabi. Karena dosa besar kalau udah ditinggalkan, maka dia tidak lagi menjadi kehancuran. Dalam hadis ketika Nabi berbicara dosa besar, beliau mensifatinya dengan al-mubiqat. Beliau bersabda, ijtanibu as-sab' al-mubiqat. Artinya, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang menghancurkan. Nah, kalau dosa besar itu sifatnya mubiqat alias menghancurkan, ini hanya berlaku untuk dosa besar yang belum ditinggalkan. Adapun dosa besar tapi sudah ditinggalkan, maka dia tidak lagi dapat disifati dengan al-mubiqat. Kalau dia tidak mubiqat karena sudah ditinggalkan, berarti dia masuk kategori lamam. Nah, jadi cukup mudah untuk disimpulkan bahwa penghuni surga, bahwa orang-orang yang al-muttaqin, mereka adalah manusia bukan malaikat. Mereka pun melakukan dosa, tapi dosanya ahlul jannah itu adalah dosa lamam. Apa itu dosa lamam? Pertama adalah dosa kecil, dan yang kedua adalah dosa besar tapi udah ditinggalin, tidak balik lagi. Baik jamaah sekalian, berikutnya adalah dosa-dosa besar. Di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah akan merangkum apa saja dosa-dosa besar yang secara tegas Nabi sebut dosa besar sallallahu alaihi wasallam. Apa saja? Beliau mengatakan, Nabi bersabda dalam riwayat sahihain dari Abdullah bin Amr, kabair adalah syirik, durhaka kepada orang tua, membunuh dan sumpah dusta. Ini dalam hadis Abdullah bin Amr, Nabi sebutkan ada 4 dosa besar. Pertama syirik. Coba lihat di sini syirik tidak dibagi besar atau kecil. Jadi secara global saja. Dosa besar pertama adalah syirik. Artinya dosa besar, syirik besar adalah dosa besar, syirik kecil juga dosa besar. Jadi jangan berpikir kalau syirik itu kecil berarti dosa kecil. Ya tidak. Syirik meskipun syirik kecil dia masuk dalam dosa besar. Maka di sini Nabi sebutkan syirik ini global saja. Nanti juga akan kita lihat hadis kedua, hadis berikutnya, Nabi mengatakan syirik, beliau mengatakan syirik tanpa dirinci, global saja.
Dosa besar kedua adalah durhaka kepada orang tua. Dosa besar ketiga adalah membunuh. Dosa besar keempat adalah sumpah dusta. Bersumpah atas sesuatu yang bohong. Kalau sekarang sih ini semuanya dilanggar orang. Kamu jadi saksi dalam peradilan, iya. Tapi kamu ngomong begini-begini, iya. Begitu jalan sidang disuruh bersumpah, tidak terhalangi sama sekali. Karena bayaran mungkin 200 juta, itu sudah cukup untuk menjadi sumber keberanian melakukan sumpah dusta ini. Nah, sumpah dusta ini jamaah sekalian adalah dosa besar. Dan lebih dosa besar lagi kalau sumpah dusta ini untuk menjadi alat kezaliman. Karena bisa aja sumpah dusta di dalamnya nggak ada kezaliman. Lebih buruk lagi kalau sumpah dusta ini tujuannya adalah di dalamnya terdapat kezaliman terhadap orang lain. Dua orang yang bersengketa, tiba-tiba yang benar dalam sengketa ini harus disingkirkan. Dibutuhkan orang-orang yang berpura-pura benar dengan sumpah. Datanglah saksi-saksi murahan ini. Mereka bersumpah, sumpah dusta, dan ini sifatnya kezaliman kepada orang benar. Di sini dua dosa itu. Sumpah dustanya adalah dosa, kezalimannya terhadap orang lain juga dosa. Dalam riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, dosa besar adalah syirik. Kemudian durhaka kepada orang tua. Lalu yang ketiga adalah dusta. Kalau tadi sumpah dusta, dalam hadis Abu Bakar nggak pakai sumpah, dustanya pun dosa besar. Waduh, hati-hatilah. Karena dusta, bohong ini, ternyata ini dosa besar. Dan kita sangat terbiasa sekali. Lidah tak bertulang, kata orang tua kita. Nah, cukuplah bukti dusta dan bohong ini dosa besar, bahwa bohong dan dusta mengubah status orang lain. Yang tadinya Anda mukmin, begitu Anda berbohong maka Anda dinamakan munafik. Status mukmin Anda langsung turun menjadi munafik. Disebabkan karena dusta ataupun bohong. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, dosa besar adalah menjadikan tandingan bagi Allah padahal Dia yang telah menciptakan. Artinya syirik. Nomor dua adalah membunuh anak karena takut makan bersamamu. Membunuh orang lain dosa besar. Tapi kalau membunuh anak lebih dosa besar lagi. Kenapa? Tanggung jawab Anda kepada orang lain itu tanggung jawab yang dangkal. Namun membunuhnya adalah dosa besar. Sebenarnya tanggung jawab terhadap anak adalah tanggung jawab yang sangat besar. Ternyata dibunuh. A'udzubillah jamaah sekalian. Jadi Anda jangan berpikir pembunuhan ini kayaknya jauh dari saya. Oh jangan. Anda jangan merasa aman. Anda yang lembut, Anda yang santun, Anda yang luar biasa dalam ketaatan. Namun jangan sampai Anda merasa aman. Rasa-rasanya saya jauh dari pembunuhan ini. Begitu Anda merasa jauh, maka dia akan menjadi dekat. Kenapa? Kalau orang-orang yang merasa jauh ini, mereka tidak banyak berdoa kepada Allah, dan di titik itulah dosa itu menjadi dekat. Kemudian yang terakhir, berzina dengan istri tetangga. Berzina dengan istri orang lain itu dosa besar. Tapi dengan istri tetangga lebih dosa besar lagi. Baik, kita lanjut lagi. Dalam riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu oleh Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain, Nabi bersabda, dosa besar adalah seorang mencela orang tuanya sendiri. Caranya bagaimana? Yakni ia mencela orang tua orang lain sehingga orang lain pun mencela orang tuanya. Begitu Anda mencela orang tua seseorang, berarti Anda mencela orang tua sendiri. Karena yang bersangkutan akan angkat bicara mencela orang tua Anda. Berikutnya dalam riwayat sahih oleh Imam Abdul Razak,
Ibnu Mas'ud berkata, ini ucapan Ibnu Mas'ud berarti hadis mauquf. Dosa besar adalah syirik. Kemudian nomor 2, merasa aman dari makar Allah. Makar Allah artinya tipu daya Allah Azza wa Jalla. Apa tipu daya Allah itu? Allah berikan Anda sesuatu yang baik, tapi kemudian akan berubah menjadi buruk. Apa maksudnya? Misalnya Allah berikan Anda uang, kekayaan. Itu kan baik itu. Tapi kemudian ini membuat Anda lalai. Membuat Anda berkurang ibadah. Maka Anda tahulah bahwa ternyata harta ini makar Allah atas Anda. Atau bahkan Allah berikan Anda salat malam yang sangat istiqamah. Salat malam Anda istiqamah sudah 2 tahun tidak pernah berhenti. Tapi ternyata kemudian salat malam ini menjadi ujub Anda di depan orang lain. Jadi ini namanya makar Allah Azza wa Jalla. Dan hukuman Allah secara umum semuanya masuk kategori makar. Termasuk makar Allah, karena Allah menghukum dengan cara makar. Dengan cara makar, dengan cara Anda dilalaikan dulu baru datang hukuman itu. Nah, jadi saya lihat nanti akan ada pembahasan di sini. Kata Imam Abu Ismail Al-Harawi, di antara cinta kepada Allah harus disatukan dengan ta'zim. Rasa dekat dengan Allah harus disatukan dengan ta'zim. Karena kata beliau, banyak orang yang merasa cinta kepada Allah atau merasa dicintai Allah, lalu kemudian merasa aman. Itu kita dengar banyak sekali. Ada orang-orang merasa dicintai oleh Allah, merasa memiliki karomah dari Allah, akhirnya merasa aman dari Allah. Ini banyak sekali di kalangan sufi-sufi ekstrim. Misalnya Fulan bin Fulan, saya tidak sebut namanya, beliau mengatakan, saya ingin nanti di hari kiamat saya akan bikin kemah di pintu jahanam, biar saya ludahi sampai padam. Ini gara-gara merasa dekat dengan Allah, merasa banyak karomah, muncul ucapan nekat seperti ini. Maka Imam Al-Harawi dalam buku Madarijus Salikin ini beliau mengatakan, cinta yang sesungguhnya kepada Allah, rasa dekat yang sesungguhnya dengan Allah, karomah yang sesungguhnya dari Allah adalah cinta, adalah rasa dekat, adalah karomah di mana di dalamnya ada ta'zim, ada pengagungan kepada Allah. Adapun Allah berikan Anda karomah tapi membuat Anda justru nyeleneh dengan Allah, nyeleneh ini namanya syatahat. Nyeleneh dengan Allah, syatahat. Ya Allah, kalau aku menyembahmu karena nerakamu, panggang saja saya dengan neraka itu. Nah, itu kan merendahkan hukuman Allah namanya. Nah, ini akan terjadi kalau di dalam cinta tidak ada keagungan Allah. Kalau di dalam rasa dekat lepas keagungan Allah, atau kalau di dalam karomah-karomah Anda tidak lagi rasakan keagungan Allah, maka Anda akan menjadi orang-orang yang memiliki ucapan imbisat dan syatahat. Apa itu? Sikap-sikap nyeleneh dan ucapan-ucapan nyeleneh. Bukan nyeleneh kepada manusia saja, tapi nyeleneh kepada Allah Azza wa Jalla. Gitu ya. Allah itu kalau mau menurunkan azab ke satu negeri, Allah minta izin dulu kepada Fulan bin Fulan. Oh, luar biasa sekali. Sama Nabi Allah nggak minta izin, sama Fulan bin Fulan minta izin. Jadi baiklah, dosa besar nomor 2 dalam ucapan Ibnu Mas'ud, merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari hukuman Allah. Bagian dari makar Allah adalah pemberian-pemberian yang akhirnya menggelincirkan. Berikutnya, bagian dari dosa besar adalah tidak berharap rahmat Allah.
Bagian dosa besar kata Ibnu Mas'ud adalah berputus asa dari kelapangan Allah. Tidak berharap rahmat Allah. Ini terjadi kepada orang-orang istaghna. Orang-orang yang merasa semua serba cukup. Jabatan saya banyak, jabatan saya tinggi, uang saya banyak. Sehingga dalam hati nggak ada lagi rasa butuh kepada Allah. Sholatnya nggak nampak sholat orang yang membutuhkan Allah. Doa angkat tangan 2 detik selesai. Jadi kalau dalam hati ini tidak ada lagi rasa butuh kepada Allah, ini justru dosa besar juga. Kenapa? Karena ini adalah takabur. Penyebabnya istaghna. Anda merasa telah cukup segala-galanya. Kesehatannya cukup, jabatannya cukup, uangnya cukup. Akhirnya terkikislah rasa butuh kepada Allah, dan ini dosa besar. Dosa berikutnya adalah berputus asa dari kelapangan Allah. Sesempit-sempitnya hidup, jangan sampai membuat harapan kepada Allah hilang. Ingat jemaah sekalian, saya ingin tegaskan, hubungan Anda dengan yang bernama dunia cuma satu. Dunia dengan segala isinya, dunia dengan segala peristiwanya, hubungan Anda dengan dunia ini cuma satu. Apa itu? Hubungan ujian. Nggak ada hubungan kedua, hubungan ketiga. Hubungan saya dengan dunia adalah hubungan menikmati, bukan. Hubungan saya dengan dunia adalah hubungan kesenangan, bukan. Hubungan Anda dengan dunia dan seluruh isinya adalah hubungan ujian. Allah kasih uang, ini ujianku. Uang Anda nggak ada, oh ini ujianku ternyata hari ini. Datang sakit, ternyata hari ini ujian saya adalah sakit. Kemudian Anda sehat, oh saya diuji dengan sehat. Percayalah, apapun yang Anda jalani dalam hidup dan Anda nggak melihatnya ujian, Anda pasti akan sesat. Allah kasih uang dan Anda nggak melihatnya ujian, Anda pasti sesat. Allah sempitkan rezeki dan Anda tidak melihatnya ujian, Anda akan tersesat. Maka mohon hal ini Anda pahami baik-baik. Anda tidak ada hubungan dengan yang bernama dunia kecuali satu hubungan saja. Apa itu? Ujian. Ini istri saya, lihat wajahnya baik-baik, oh ini ujian buat saya. Nanti sambil makan lihat wajah anak-anak, oh ini ujian buat saya. Hubungan Anda dengan dunia dan isinya cuma satu, ujian. Dan Anda akan selamat kalau Anda selalu melihat ini ujian, 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 ujian. Imam Ad-Dhahhak berkata, dosa besar segala yang memiliki sanksi di dunia dan azab khusus di akhirat. Imam As-Suddi berkata, dosa besar adalah segala yang mengandung kerusakan secara langsung seperti membunuh dan berzina, dan dosa kecil adalah segala yang menjadi sebab dan pengantar dosa besar seperti pandangan haram, menyentuh dan mencium. Ini bagus definisi Imam As-Suddi. Semua pengantar-pengantar dosa kecil itu adalah dosa besar. Apapun yang mengantarkan Anda kepada dosa besar, itu kata beliau adalah dosa kecil. Wallahu ta'ala alam, demikian kajian kita hari ini. InsyaAllah pertemuan berikutnya adalah tentang apa saja dosa besar dalam Islam. Sampai di sini, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Ciptaan Adam, karena belum ada pembalasan amal. Hilangnya rasa dengki ini adalah bagian dari pembalasan amal. Karena saat itu belum ada pembalasan amal, dan memang rencananya Allah pun Adam dan iblis ini akan turun ke dunia. Sebelum Allah menciptakan Adam, itu rencananya akan turun ke dunia. Karena Adam di surga belum pembalasan. Jadi dengan demikian, kalau Adam ini iri, kalau iblis ini iri karena mereka di surga belum pembalasan amal. Jemaah sekalian, akhirat itu bagi banyak orang ngeri, menakutkan. Tapi sebetulnya akhirat itu indah sekali. Bahkan kalau ada pintu keluar ke akhirat, segeralah keluar. Indah sekali akhirat itu. Baik. 3 alasan kenapa akhirat itu indah dan layak dirindukan. Tidak boleh ditakuti sama sekali.
Alasan pertama, di akhirat Anda nanti akan kembali usia muda. Betul nggak? Saya kira Anda sangat rindu usia 25 tahun Anda kan? Sekarang ini kita lihat anak-anak berlari, aduh ketawa kita. Itu masa lalu. Kita berlari sekarang udah dipaksain. Makanya indahnya akhirat nomor satu, Anda akan jadi muda lagi. Nomor dua, Masya Allah. Nomor dua, jemaah sekalian, indahnya akhirat karena Anda akan menerima pembayaran lunas dari Allah. Allah mengatakan, fulan, dalam catatan malaikat salatmu selama 60 tahun. Iya. Oke, saya bayar. Cash. Lunas. 10 kali lipat, bahkan salat tertentu 100 kali lipat. Waduh, Masya Allah. Baru salat saja yang dibayar. Bahagianya. Lalu lembaran berikutnya Allah mengatakan, fulan, ini salat malammu dalam catatan malaikat ada 20 tahun. Iya, di dunia udah dibayar tapi belum lunas. Sekarang saya lunasi. Lalu Allah lihat lagi catatan berikutnya, Masya Allah. Kata Allah, ini berikutnya ternyata kamu punya puasa Ramadan. Catatan malaikat puasa Ramadan kamu 70 tahun. Di dunia udah dibalas tapi belum lunas. Sekarang saya bayar. Makanya indahnya akhirat itu karena semua kebaikan Anda akan dibayar. Dibayar oleh yang, ya Allah, di dunia ini nerima gaji aja nih, bahagia kita. Absen tak pas hari gajian gak berani Anda absen. Nah, maka di akhirat jemaah sekalian, bahagia akhirat nomor 2 karena Anda akan menerima pembayaran lunas selama seumur hidup kebaikan yang Anda lakukan. Kecuali kalau nggak ada kebaikan itu baik. Nomor 3, akhirat itu sangat indah sekali karena yang jadi pemimpin di sana bukan lagi manusia abal-abal. Ini pergi ke negara ini pimpinannya adalah abal-abal, ke negara sono pimpinannya abal-abal. Begitu sampai di akhirat pemimpinannya adalah pemimpin yang sesungguhnya, Maliki Yaumiddin, Allah yang maha menguasai hari pembalasan. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Maka salah satu bentuk indahnya akhirat, nikmatnya akhirat, karena yang menjadi pemimpin bukan lagi manusia-manusia, tapi yang menjadi pemimpin adalah langsung Allah Azza wa Jalla. Itu kenikmatannya luar biasa. Apakah surga yang dulu saat Adam diciptakan akan berbeda dengan surga yang akan dihuni anak cucu Adam? Enggak, sama. Itu juga surga-surganya. Apakah iblis yang pernah diciptakan untuk mengganggu Adam itu hidup berpasangan sehingga memiliki keturunan dengan umur panjang juga sampai hari kiamat? Mohon maaf, ini pertanyaan gak ada hubungannya dengan diri kita ini. Nah, iblis ini punya keturunan dia. Nanti pertanyaan poligami enggak? Iblis ini mau poligami, mau punya istri, dengan kita nggak ada hubungannya sama sekali. Nah, jadi iblis ini dia hidup sampai kiamat gitu kan? Bahwa dia punya keturunan disebutkan dalam dalil, dia punya keturunan. Anda jangan tanya siapa aja, saya juga nggak tahu. Nomor 2 jemaah sekalian, pertanyaan yang benar-benar keuntungan, pertanyaan yang hubungannya dengan kita. Kalau hubungannya dengan orang lain gak usah ditanya, karena itu pertanyaan sekedar tahu aja, tapi gak jadi soal. Berikutnya, orang yang membadalkan umrah, apakah orang itu boleh melakukannya pada hari yang berbeda setelah dia menyelesaikan rangkaian ibadah umrah, ataukah dia baru boleh melakukannya setelah dia balik ke kampung halaman? Tidak. Anda umrah untuk diri Anda sendiri. Nah, setelah itu baru Anda umroh badan. Boleh, nggak perlu harus pulang kampung. Ya, pulang negara. Karena dianggap sudah tidak mampu secara keuangan, namun fisiknya masih sehat. Apakah seorang muslim sah hukumnya jika dia badalkan umroh orang lain dengan cara seperti pertanyaan di atas? Iya, nggak ada masalah. Jadi badal ini boleh dilakukan. Ya, boleh dilakukan kalau kita sudah umrah sendiri.
Kalau umrohnya udah jadi silakan badal untuk orang lain. Tetapi orangnya sehat secara fisiknya masih sehat, enggak ada masalah, lakukan saja. Ya. Baik. Karena orangnya terhalang ke sana, nggak bisa ke sana. Dan Anda punya uang, lalu Anda badalkan dia, bisa. Dan sejumlah ulama membadalkan, ulama-ulama. Saya pernah cerita di sini. Misalnya Mufti Saudi Arabia yang sekarang, Syekh Abdul Aziz, beliau mengatakan, aku pernah haji untuk membadalkan Imam Ibnu Hazm. Aku pernah haji untuk membadalkan Imam Qadiyah. Beliau mengatakan, aku pernah haji untuk membadalkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik. Jadi badal ini berlaku bagi orang yang uzur. Bagi orang yang uzur. Uzur karena sudah wafat atau uzur karena kesehatan yang tidak memungkinkan. Termasuk uzur misalnya karena nggak ada uang. Baik. Jika pada kajian minggu lalu disebutkan bahwa seorang yang beribadah sah secara syar'i, maka insya Allah amal ibadahnya diterima. Maka apakah jika ibadah itu didanai dengan harta yang hukumnya masih syubhat, tetap akan diterima? Ya, kalau beribadah dengan harta yang syubhat, hasilnya syubhat juga. Hasilnya syubhat juga. Tidak, jadi salah satu syarat agar ibadah diterima Allah adalah rezeki yang halal. Kalau yang syubhat tidak, kalau yang syubhat itu penghalang ibadah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, ya terkait umroh tadi, yang penting diizinkan yang bersangkutan. Saya badalin kamu ya. Kalau diizinkan yang bersangkutan silakan. Ini syarat datang dari mazhab Ahmad, dari yang lain tidak perlu. Waktu berwudu apakah boleh lebih dari 3 kali membasuh atau mencuci mengusap bagian tubuh kita yang diwajibkan? Khilafiyah. Dalam mazhab Ahmad tidak boleh. Karena Nabi bersabda, "Innallaha la yuhibbul mu'tadina fid du'a'i wat tahur." Sungguhnya Allah tidak suka orang yang berlebihan dalam doa dan dalam bersuci. Berlebihan dalam bersuci dua pengertian. Pertama, membasuh anggota tubuh lebih dari batas. Misalnya tangan sampai siku, Anda lebihkan di sini. Ini tercela, dilarang sesuai dengan hadis tadi. Hadis Abdullah bin Mughaffal. Nah, termasuk dianggap berlebihan adalah melebihi batas yang diterangkan oleh Nabi. Nabi pernah berwudu 1 kali, 1 kali, 2 kali, 2 kali, 3 kali, 3 kali. Tapi kalau 4 kali, 4 kali, ini sudah kategori berlebihan. Nah, jadi dalam mazhab Ahmad itu dilarang, ya, berlebihan dalam berwudu. Baik jemaah sekalian, demikian kajian kita hari ini. Semoga manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.